Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Gunawan, mahasiswa Ilmu Tanah Fakultas Pertanian, mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bu Ria Febrina SSM Home. Saya dari kelompok 7. Saya ingin menjelaskan pengertian karya tulis ilmiah dan jenis-jenis karya tulis ilmiah. Pengertian karya ilmiah yang pertama yaitu menurut Eko Susilo, karya ilmiah adalah salah satu karangan atau tulisan yang didapat sesuai sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, pemantauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu serta sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Yang kedua yaitu menurut Dwi Loka dan Riana. Karya ilmiah menurut Dwi Loka dan Riana yaitu karya seorang ilmuwan yang hendak membangun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang didapat melalui literatur, pengalaman, serta penelitian. Jenis-jenis karya ilmiah ada 5. Yang pertama makalah, kertas kerja, skripsi, tesis, dan disertasi. Ada karya semi ilmiah. Karya tulis ilmiah yaitu karya tulis pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Ciri-ciri karya semi ilmiah yaitu ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan subjektif, gaya bahasa formal dan populer, mementingkan diri penulis, dan melebih-lebihkan sesuatu. Contoh dari karya tulis semi ilmiah yaitu yang pertama artikel, resume, resensi, dan ringkasan. Dan ada juga karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Bersifat subjektif, tidak didukung fakta, dan umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa sehari-hari. Ciri-ciri karya tulis non-ilmiah yaitu ditulis berdasarkan pribadi, fakta pribadi, fakta yang disimpulkan subjektif, gaya bahasa konotatif dan populer, tidak memuat hipotesis, dan penyajian dibarengi dengan sejarah. Tahap penulisan. 1. Penentuan atau pemilihan topik. 2. Tulisan tema. 3. Judul karangan. 4. Pembuatan kerangka karangan. Dan contoh-contoh kerangka penyusunan ada makalah. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang rumusan masalah. Rumusan masalah adalah dalam bentuk pertanyaan dan membuat pedoman jika itu lebih dari satu. Contohnya seperti bagaimana, mengapa, dan apa, serta yang lainnya. Tujuan penulisan, metode pengumpulan data, kerangka teori, kesimpulan, dan saran. Etika penulisan. Etika penulisan berdasarkan Setiawan 2011 mengemukakan bahwa etika adalah konsep yang memusat pada karakter yang baik dan layak berdasarkan nilai-nilai norma, moralitas, adat baik kemanusiaan maupun agama. Berikut merupakan beberapa etika penulisan ilmiah. 1. Penulisan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kebenaran. 2. Menyampaikan komitmen serta bertanggung jawab kepada pembacanya. 2. Menghormati hak yang lain untuk menyampaikan pendapatnya. 4. Menghormati karya orang lain dan tidak melakukan plagiarisme yang merupakan permasalahan etika penulisan ilmiah. 5. Tidak menuliskan sesuatu yang mendiskriminasi seseorang. 6. Tidak mengunggah tulisan yang sama dengan media atau orang lain. 7. Contoh lengkap karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan PKM. Menurut Wikipedia, PKM atau program kreativitas mahasiswa untuk suatu media merupakan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemanusiaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang memfasilitasi kemampuan yang dimiliki mahasiswa Indonesia untuk mencari, membangun, serta mengaplikasikan ilmu dan teknologi yang telah dipelajari untuk kuliah kepada masyarakat luas. Karya ilmiah
merupakan tugas akhir. Tugas akhir adalah salah satu karya ilmiah yang dibuat oleh setiap mahasiswa masing-masing program studi. Dari hasil penelitian suatu masalah dan dilakukan secara seksama dengan pengarahan dari dosen pembimbing. Skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis berdasarkan pendapat rekan penelitian lain yang sebidang dengan topik penelitian kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita Maulidia Hasibuan, nomor BP 20107333022, mahasiswa jurusan Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu mata kuliah Bu Ria Febrina SSM Hum. Topik mata kuliah mengenai karya ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan karya ilmiah. Yang pertama, sistematika. Dalam karya ilmiah, penulisan karya ilmiah adalah bagian pembuka, pendahuluan, pembahasan, metodologi penelitian, hasil penelitian, penutup, dan bagian penunjang. Sistematika karya semi ilmiah yaitu karangan ilmiah lebih banyak menyajikan fakta umum yang tidak terikat dengan gaya metode ilmiah penulisan. Dalam karya tulis non-ilmiah, ditulis berdasarkan fakta pribadi, umumnya bersifat subjektif, gaya bahasanya bisa konkret atau abstrak, gaya bahasanya formal dan populer. Yang kedua, diksi atau pilihan kata. Dalam karya ilmiah, penggunaan bahasa dan pikiran kata, pilihan kata harus menggunakan bahasa tulis baku dengan makna sebenarnya. Dalam karya semi ilmiah, penulisannya tidak semi formal tetapi tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah yang tesis analitis karena sering dimasukkan dalam karangan non ilmiah. Yang tiga, karya tulis non ilmiah, pemilihan diksi pada tulisan non ilmiah cenderung santai, seringkali memakai makna kiasan. Yang ketiga, ejaan. Dalam karya ilmiah harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai ejaan yang disempurnakan atau EYD. Dalam karya semi ilmiah bisa menggunakan EYD maupun tidak bisa juga menggunakan. Dalam karya tulis non ilmiah seringkali tidak sesuai dengan EYD karena bersifat non formal. Keempat, kata hubung. Dalam karya ilmiah memakai kata hubung atau konjungsi kalimat. Dalam karya semi ilmiah bisa dipakai, bisa juga tidak. Dalam karya tulis non ilmiah memakai kata hubung. Yang kelima, bersifat persuasif. Karya ilmiah tidak bersifat persuasif. Karya semi ilmiah bersifat persuasif. Karya tulis non ilmiah bersifat persuasif. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.